Welcome back guys, apa kabar kalian? Kembali lagi sama gue PD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Hollywood yang berjudul Passion Play. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini berkembang dan gue tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Alur cerita ini dimulai di mana ada seorang pria yang merupakan musisi yang sedang mau pulang sehabis dia manggung. Tetapi saat dia ingin masuk ke dalam mobilnya, dia dihajar dan diculik oleh seseorang. Saat itu dia dibawa ke sebuah gurun untuk dieksekusi. Saat dia dibawa ke sebuah gurun untuk dieksekusi, dia diselamatkan oleh orang gurun dari orang yang mau mengeksekusinya tadi. Singkat cerita, pria itu berjalan mencari jalan pulang agar bisa kembali ke kota asalnya. Saat di perjalanan, dia melihat ada sebuah tempat karnaval yang ada di gurun tersebut. Pria musisi itu menghampiri tempat karnaval itu dan mencoba meminjam telepon dari seseorang yang ada di sana. Saat dia berada di tempat karnaval itu, dia melihat sebuah pertunjukan dari seorang wanita bersayap yang seperti malaikat. Tapi saat dia menghampiri wanita tersebut, wanita itu pergi dan menyudahi pertunjukannya. Pria tersebut menanyakan kepada orang-orang di karnaval kemana wanita itu pergi. Setelah dia tahu kemana perginya wanita itu, pria itu langsung mendatangi wanita itu ke karavannya. Tapi saat pria itu mencoba menemui wanita itu mengatakan pertunjukannya telah selesai dan langsung menutup pintu karavannya. Tapi pria itu tetap mencoba untuk mengajak bicara wanita itu. Dia mengatakan kalau dia sedang tersesat dan mengenalkan dirinya bernama Ned Paul. Dia juga memberitahu wanita itu kalau dia adalah seorang musisi yang memainkan trompet di kota. Ned memohon kepada wanita itu untuk bisa minum dan istirahat sebentar di dalam karavannya karena dia baru melewati kejadian yang buruk saat di gurun. Akhirnya setelah Ned memohon, Ned dibolehkan masuk oleh wanita itu. Tapi wanita itu mengatakan kalau Ned hanya duduk sebentar untuk menghabiskan segelas minuman. Setelah Ned masuk ke dalam karavan, Ned menceritakan kejadian yang ditimpanya di gurun. Dan Ned mulai mengajak ngobrol wanita itu. Wanita itu pun bercerita kepada Ned kalau dia sangat lelah di tempat karnaval tersebut. Apalagi saat dia harus memakai sayap yang berat. Ketika Ned mengatakan bahwa dia bisa membantu wanita tersebut untuk melepaskan sayapnya, wanita tersebut menyuruh Ned untuk pergi. Dan saat Ned keluar dari karavan wanita itu, Ned memberitahu wanita itu kalau wanita tersebut ingin meninggalkan tempat karnaval tersebut, dia bisa ikut bersama Ned untuk pergi ke kota. Tapi wanita itu mengatakan kalau dia tidak bisa. You're welcome to go back with me. No, I can't. Ceritanya pun berlanjut setelah Ned keluar dari karavan itu. Ternyata wanita tersebut mempunyai album musik Ned dan mengetahui kalau Ned itu memang seorang musisi. Dan ketika Ned mau beranjak pergi dari karavan wanita tersebut, dia mengintip lewat jendela dan melihat wanita tersebut sedang berusaha melepaskan sayapnya. Tapi di saat itu ternyata orang-orang karnaval itu memperhatikan Ned yang sedang mengintip. Orang-orang karnaval itu curiga kepada Ned dan memperingatkan Ned. Orang yang mempunyai tempat karnaval tersebut juga mengatakan kepada Ned kalau wanita tersebut adalah miliknya karena dialah yang memungut dia waktu bayi dan memberikannya tempat tinggal. Ned yang mendengar perkataannya tidak mau membuat masalah dengan mereka. Tapi Ned sempat bertanya tentang keaslian sayap wanita tersebut. Dan ternyata sayap itu memang sayap sungguhan. Singkat cerita, Ned diajak oleh pemilik karnaval itu untuk minum di tendanya. Saat Ned ingin meminum minuman yang ditawari tersebut, pemilik tempat itu marah-marah pada Ned karena dia berpikir kalau Ned datang tempatnya untuk menculik wanita bersayap miliknya yang bernama Lily. Saat itu Ned ingin dieksekusi oleh anak buahnya Sam yang memiliki karnaval tersebut. Karena Ned tanpa sengaja sudah mengetahui kalau sayap yang ada di punggung Lily itu nyata. Tetapi saat Ned akan dieksekusi, Lily datang dengan mobil menyelamatkan Ned dan membawanya pergi dari tempat karnaval tersebut. Hey, get in! Ceritanya berlanjut ketika Ned menelpon temannya yang bernama Harry di sebuah pom bensin. Saat itu Ned mencoba menjelaskan kejadian yang menimpanya, bahwa dia mau meninggoy akibat orang suruhan Happy. Tapi Harry tidak percaya dan berpikir kalau Ned mengarang itu semua. Harry juga mengatakan kepada Ned kalau semua orang sudah tahu
bahwa Ned itu berselingkuh dengan istrinya Happy. Seketika Ned waktu itu menjadi terdiam, bukan karena ucapan Harriet, tapi karena dia melihat Lily yang mencoba terbang dengan sayapnya. Lalu setelah itu Ned menyuruh Harriet untuk mengatur pertemuannya dengan Happy, bahwa dia ingin bertemu dengannya di Little New Yorker ketika jam makan siang. Singkat cerita, ketika Ned dan Lily berkendara di malam hari, Lily menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ned. Dia menanyakan apa Ned mencintai istri Happy yang diselingkuhinya, lalu Ned menjawab, tentu saja tidak, sambil menanyakan kenapa Lily berani untuk pergi dari tempat karnaval tersebut. Lily menjelaskan pada Ned kalau sudah saatnya dia meninggalkan sarangnya. Mereka berdua pun menjadi lebih saling mengenal saat malam itu. Saat itu, Ned dan Lily memutuskan untuk berhenti dan menginap di sebuah motel. Ketika mereka sudah masuk ke dalam kamar motel tersebut, Ned langsung mengunci pintu dan menghampiri Lily yang sedang berdiri di balkon. Mereka berdua mengobrol. Saat itu Lily berbicara kepada Ned kalau dia belum pernah melihat laut. Ned mendengarnya dengan heran dan berjanji kepada Lily agar suatu saat akan membawa Lily ke sebuah pantai. Tapi saat Lily mengeluarkan sayapnya, Ned salah berbicara kepadanya. Padahal maksud Ned bercanda kepada Lily, tapi perkataannya itu malah membuat Lily tersinggung. Ketika Lily selesai mandi dan mau tidur, saat itu Ned yang tidur di samping tempat tidurnya meminta maaf karena dia telah mengatakan hal yang salah kepada Lily. Lily pun memaafkannya dan langsung berbalik badan dari Ned untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Lily pergi diam-diam saat Ned masih tertidur. Ketika Ned bangun, dia menanyakan kepada pegawai motel tentang Lily. Pegawai motel tersebut memberitahu Ned kalau setelah selesai menelpon, Lily langsung pergi menggunakan mobilnya. Ned pun mencari tahu Lily pergi kemana dengan mengecek siapa yang diteleponnya tadi. Ceritanya berlanjut ketika Ned datang ke sebuah rumah sakit. Rupanya saat itu Lily pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang dokter bedah. Saat Ned sudah bertemu dengan Lily, Ned menyuruh dokter yang sedang memeriksa Lily itu untuk pergi dan mengatakan kepada Lily agar dia tidak memotong sayapnya. Ned pun berhasil meyakinkan Lily untuk tidak memotong sayapnya itu. Setelah keluar dari rumah sakit, ketika Lily mau naik mobil, dia berterima kasih kepada Ned dan menciumnya. Singkat cerita, ketika Ned menelpon Harriet, dia menjelaskan maksudnya untuk bertemu dengan Happy, bahwa dia membawa seorang perempuan yang bisa membuat Happy menghasilkan banyak uang. Harriet jadi penasaran, memangnya wanita itu sespesial apa? Ned pun memberitahukan kebenarannya. Lalu setelah itu akhirnya Ned bertemu dengan Happy. Ned pun langsung memperlihatkan foto Lily yang sedang mengembangkan sayapnya kepada Happy. Ned juga meyakinkan Happy tentang keaslian sayapnya Lily dan meminta maaf kepada Happy atas perbuatan yang dia lakukan. Her wings, she's got wings. Pada saat itu, Ned menjelaskan kepada Happy bagaimana cara pembagian uang yang dihasilkan oleh Lily nanti, dan juga memberitahu Happy supaya tidak mengeksekusi dirinya, karena kalau dia melakukan itu, Lily akan pergi dan menghilang, dan Happy akan dicari oleh polisi. Tapi saat itu, sebelum Ned dan Happy sepakat, Happy menyuruh Ned untuk membawa Lily agar Happy bisa melihat langsung sayapnya. Mereka berdua pun sepakat dan membuat janji untuk bertemu jam 6 di rumah opera yang ada di mezanin. Meet me at the Opera House, New Opera House, 6 o'clock in the mezzanine. Setelah pertemuan Ned dan Happy itu, Ned membawa Lily ke rumah opera yang dijanjikan dengan Happy tersebut. Saat Ned sedang menunggu kedatangan Happy, Lily mengatakan pada Ned kalau sebenarnya Lily itu tahu siapa Ned. Lily dulu pernah melihat Ned manggung serta mempunyai kaset dan albumnya Ned, dan mengatakan kalau Ned itu adalah orang yang terkenal. Ned pun mengatakan kalau itu adalah Ned yang dulu. Lalu, ketika Happy dan anak buahnya sudah datang di rumah opera tersebut, ternyata Ned sudah memiliki rencana untuk melihatkan sayapnya Lily kepada Happy. Saat itu, Happy diberi sebuah teropong oleh orang yang disuruh oleh Ned dan menyuruhnya melihat ke arah parkiran di tempat rumah opera tersebut. Setelah Happy melihat sayapnya Lily itu nyata, Happy menyuruh anak buahnya untuk menghampiri Ned dan Lily yang berada di parkiran tersebut. Happy berpesan agar mengeksekusi Ned dan membawa Lily kepadanya. Tapi saat itu Ned sudah tahu rencana Happy dan langsung pergi meninggalkan rumah opera tersebut. Put your coat on, we're leaving.
Go down there. Saat Ned dan Lily berada di motel, Ned menyuruh Lily memakai gaun pestanya dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Ternyata saat itu Ned membawa Lily ke sebuah teater, yang latar belakang dari teater itu adalah laut. Lalu Ned memainkan alat musiknya sehingga membuat Lily menjadi senang dan bahagia. Pada saat itu, Ned dan Lily berdansa. Lily pun yang terbawa suasana menyuruh Ned untuk menyosornya. Dan ketika mereka berdua kembali ke kamar motel mereka berdua pun akhirnya wik-wik di kamar motel tersebut. Tapi tiba-tiba saat Ned mewik-wik Lily dalam keadaan sayapnya mengembang, salah satu bulu dari sayap Lily jatuh dan ditemukan oleh pegawai motel itu. Pegawai motel tersebut pun memberitahukan kepada Happy. Come on, need a real kiss. Di keesokan harinya, ketika Ned dan Lily masih tidur karena kecapean sesudah wik-wik, Happy beserta anak buahnya masuk ke dalam kamar Ned dan langsung menodongkan senjata kepada Ned. Happy pun memberitahu Lily tentang rencana Ned selama ini kepada Lily. Happy menjelaskan kalau Lily itu adalah jalan keluar Ned untuk menyelesaikan masalahnya. Lily yang mendengar itu kesal dan kecewa pada Ned. Lily pun langsung berdiri tanpa memakai pakaiannya. Ned yang melihat itu menyuruhnya agar segera menutupi dirinya dengan pakaiannya. Tapi Lily malah berkata kepada Happy, apakah dia harus berdiri di dalam bilik saat pertunjukan? Happy yang melihat Lily tanpa pakaian langsung berdiri dan mengatakan kepada Lily kalau Lily akan mempunyai banyak penggemar dan salah satu penggemar itu adalah dirinya, serta berkata kepada Lily untuk tinggal dan pergi bersamanya. You need to be, like Nate said, protected. Lily pun bersedia ikut dengan Happy, tapi Lily meminta kepada Happy kalau Ned tidak boleh diapa-apakan, seperti perjanjian yang dibuat oleh Ned dan Happy sebelumnya. Ketika Lily sudah pergi dengan Happy, Ned yang ditinggal oleh Lily diberi pelajaran oleh anak buahnya Happy. Singkat cerita, ketika itu Ned menelpon temannya Harriet dan meminta bantuan kepadanya. Saat di rumah Harriet, Ned mengatakan kepada Harriet bahwa dia harus mendapatkan Lily kembali. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk menyelinap masuk ke rumah Happy. Ketika Ned berhasil masuk ke dalam rumahnya, Ned terkejut sambil marah karena melihat Lily sedang bersenang-senang di sana. Care to join us? Saat Ned mencoba untuk mengajak Lily pergi dengannya, Lily malah menyuruh Ned pergi dan mengatakan kepada Ned kalau dia ingin tetap berada di rumahnya Happy. Ned pun memohon kepada Happy agar membiarkan dia bersama Lily dan meyakinkan Lily kalau dia dan Lily sudah ditakdirkan untuk bersama. Tapi Lily mengatakan kepada Ned kalau dia tidak ingin bersamanya dan tidak peduli terhadap Ned. Ned dan Lily pun sama-sama menangis pada saat itu. Setelah Ned pergi, Lily yang sedang menangis berkata kepada Happy bahwa selama Lily masih bersama Happy, tidak akan terjadi apa-apa kepada Ned. Itulah perjanjian yang ingin dibuat Lily dengan Happy. Happy pun berjanji untuk melakukannya, dan jika Happy melanggarnya, maka Lily akan pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, hidup Ned jadi sengsara dan merana sampai dia harus menjual trompet kepunyaannya untuk menghidupi hidupnya. Dan Ned pun belum bisa melupakan sosok Lily di hidupnya. Hingga suatu saat, Ned bertemu dengan teman musisinya. Temannya itu mengajak Ned untuk manggung di museum dan mengatakan pada Ned kalau bayarannya cukup tinggi. Tapi Ned tidak mau karena masalah prinsip dan malah menolaknya. Saat Ned mau pergi, Ned meminta uang pada temannya tersebut dan berterima kasih kepadanya. Yeah, well, I'm still breathing. Amen to that, brother. Ceritanya pun masih berlanjut ketika Happy membawa Lily ke sebuah acara dan ternyata di sana ada Ned yang sedang manggung. Saat Happy sedang diwawancara oleh seorang reporter, Lily berjalan meninggalkannya. Ned yang melihat Lily pun langsung berhenti bermain musik dan pergi ke arah Lily. Tapi saat Ned sudah berada di hadapan Lily, Lily malah meninggalkannya seolah-olah dia tidak melihat Ned. Singkat cerita, pada saat itu Ned sedang berada di sebuah bar. Di saat itu dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu mengajak Ned untuk bersenang-senang. Dan di saat Ned sudah teler, seorang laki-laki datang. Ternyata wanita itu adalah orang suruhan dari Sam, pemilik karnaval tempat tinggal Lily sebelumnya. Harriet yang melihat Ned teler mencoba menyadarkan Ned dan memandikannya supaya dia sadar. Get up! God damn it! Get up!
Di lain tempat, Lily yang sedang tidur terbangun karena mendengar namanya dipanggil dari luar. Lily yang mengira itu adalah Ned langsung membukakan pintu kamarnya. Tapi ternyata itu adalah Sam, bukan Ned. Sam langsung masuk ke dalam kamar Lily dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Happy yang mendengar ada suara pria di kamar Lily langsung pergi ke kamar Lily dan membuat Sam meninggoy. Karena kejadian itu, Happy menjadi marah kepada Lily dan berlaku kasar kepadanya. We're what? I found Ceritanya pun berlanjut ketika Ned sedang di rumah. Salah seorang temannya datang yang memberitahu Ned kalau polisi akan ada razia. Dia mengatakan bahwa polisi ingin merazia tempat Happy karena di situ ada pertunjukan yang kata temannya Ned aneh. Karena ada seorang wanita yang tampil di dalam kaca dan bisa menghabiskan uang laki-laki yang datang ke sana. Ned yang menyadari wanita itu adalah Lily langsung meninggalkan temannya tersebut dan pergi ke tempatnya Happy. freaking glass box. Look at that shit. These stiffs are... Di akhir cerita, saat Ned berhasil masuk ke tempat hiburannya Happy, Ned yang melihat Lily di dalam bilik kaca tanpa pakaian langsung berjalan mendekatinya dan menempelkan tangannya di kaca tersebut. Ketika itu Happy datang ke arah Ned sambil menyindirnya. Ned yang mendengar ucapan Happy pun langsung mengajarnya serta memecahkan bilik kaca yang mengurung Lily dan membawa Lily kabur ke atas atap gedung tersebut. Saat di atas atap tersebut, Ned menyuruh Lily untuk terbang, tapi Lily tidak berani karena merasa kalau dirinya tidak bisa untuk terbang. The wind is blowing just right. You can fly. You can do this. Saat Happy dan anak buahnya berhasil naik ke atas atap, Ned mencium Lily dan mengatakan bahwa Ned mencintainya. Lalu Ned melompat dari atas atap gedung tersebut. Lily yang melihat itu pun langsung melompat untuk menyelamatkan Ned. Seketika saat Ned dibawa terbang oleh Lily, dia melihat dirinya yang sedang terbaring di gurun dan tersenyum seolah-olah dia menyadari kalau dia pasti sudah meninggoy kalau tidak diselamatkan oleh Lily yang seperti malaikat. Dan tamat. Oke guys, itulah alur cerita dari film dengan judul Passion Play. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Peristiwa yang terjadi, terhempas datangnya pagi, membuka jendela menghirup udara dalam-dalam, melihat semua tingkahmu dan ku hanya bisa tersenyum.